Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner barengan sama saya. Dan kali ini saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke Lubang Boro. Nah, tepatnya ini kalau nggak salah namanya Kasalindo. Sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, ngobrolin soal daerah yang saya tuju kali ini. Saya memang punya rencana ya untuk ke Lumbang Boro Timur, karena Lumbang Boro Timur merupakan tempat yang belum pernah saya lewati, dan mudah-mudahan untuk kali ini saya bisa ini ya kesampaian untuk membuat video dan menguploadnya ya. Oke, ngobrolin tentang tempat ini nih guys ya. Ini tempat yang sebenarnya sudah pernah saya pernah lewati dan sudah ada videonya kalau nggak salah beberapa kali ya. Mulai dari mendung terus kemudian cerah kayak gitu ya, itu pernah saya saya videokan gitu. Terus cuman perbedaannya dari yang video sebelumnya, saya kalau dulu melewati atau mungkin ke tempat ini masuknya dari daerah Sekuti yang ada di Palembang. Nah, sekarang saya masuknya dari daerah Lumbang Boro Barat ya. Nah, jadi kayak gini. Dan ini menurut saya sih spot yang keren banget ya. Di sebelah sana itu ada pemandangan Gunung Welirang sama Gunung Arjuno ya, yang ada di kanan dan kiri. Terus kemudian di nggak jauh dari sini di sebelah kanan. Nah, kalau dari sini nggak kelihatan guys ya, pemandangan Gunung Penanggungan. Cuman di sini seperti yang saya katakan tadi, Gunung Penanggungannya untuk sementara harus diumpetin dulu ya. Oke, kalau ngobrolin tentang ini ya Lumbang Boro. Nah, di sini di tempat ini merupakan tempat yang juga bisa digunakan untuk melihat Gunung Welirang yang ada di sebelah kanan itu ya. Nah, terus kemudian sama Gunung Arjuno yang ada di sebelah kirinya, pegunungan yang terpampang nyata yang ada di sana. Dan di bawah sini ini seperti ini ya, seperti daerah jurang gitu ya. Cuman di daerah bawahnya itu ada banyak rumah guys ya. Dan setahu saya di tempat ini cukup sepi ya. Mungkin hanya sedikit orang saja yang tinggal di sini. Kayaknya sih penjaga rumah yang ada di sini saja ya. Nah gitu ya. Terus kemudian orang yang punya rumah jelasnya nggak ada di sini guys ya, ada di kota. Misalnya di Surabaya atau di Jakarta mungkin ya, atau di Bali kayak gitu, mungkin saja ya. Tapi ya kebanyakan sih yang memiliki tempat di sini memang orang dari luar Prigen guys. Dan beberapa rumah yang pernah saya lewati itu ada tulisannya, ada yang disita, ada yang dijual kayak gitu ya. Dan ini malah menambah semakin semakin sepinya tempat ini guys ya. Oke. Terus kemudian saya lewat aja ke sini ya. Nah, ini kalau kemarin yang seperti saya katakan, saya melewati jalan ini dari arah timur. Nah, sekarang saya melewati atau menuju ke sini dari arah utara. Nah, oke. Dan di sini sayangnya guys ya, pemandangannya itu udah keren. Terus gunung-gunungnya itu, bukit-bukit juga terlihat cukup keren ya. Tapi sayangnya di sini jalan rayanya guys ya. Jalan yang sebenarnya sih bukan jalan raya ya, cuma digunakan beberapa orang aja yang lewat yang kesini. Cuman ya itu yang disayangkan adalah jalan yang menuju ke sini, akses ke sini itu udah lumayan rusak ya. Nah, ini jadi kalau Anda mungkin datang ke sini bawa sepeda motor, nah ini harus hati-hati ya, harus waspada. Apalagi kalau malam hari lewat sini, lah itu harus benar-benar waspada.
Oke guys, kalau yang ada di sebelah sana itu ada ini ya, kalau nggak salah tempat untuk melatih anjing atau gimana gitu ya. Terus di sana lagi kalau nekat ya itu ada tembusannya kayaknya menuju ke daerah negeri bambu ya. Oke, dan sepertinya saya baru sadar ya bahwa di dekat sini ada jalan terusan menuju ke hutan, dan sepertinya itu bisa digunakan untuk tempat ke daerah negeri bambu ya guys ya. Oke, nanti kita akan lihat. Nah itu sepertinya ada di depan sana itu merupakan jalan yang menuju ke hutan guys ya. Oke. Ya, dari kejauhan di sana juga ada sejumlah rumah ya, dan rumahnya di sini bukan rumah yang biasa tapi rumah-rumah yang gede ya, yang lumayan gitu. Dan kalau saya sih punya rumah yang gede di tempat kayak gini ini agak-agak serem gitu ya, apalagi kalau penghuninya itu cuma penjaganya saja, pasti akan lebih serem lagi. Dan tapi ini sih biasanya orang yang memiliki rumah pertimbangannya berbeda ya dengan pertimbangan para penjaga yang ada di sini. Kalau penjaga di sini sih mikirnya rumah kok gede-gede gitu ya, sementara orang yang memiliki rumah, dia itu membuat rumah di sini tujuannya ya untuk investasi guys. Selain untuk investasi, ini juga bisa karena mungkin mereka juga pingin ini ya, orang yang punya uang itu sendiri kepingin memiliki ini ya, memiliki rumah peristirahatan gitu ya, yang bisa digunakan untuk kumpul-kumpul dengan keluarga kayak gitu ya. Ya itu sah-sah aja sih, cuman ya yang sangat disayangkan, nah ini bagi ini ya, bagi warga yang setempat ya, warga lokal. Nah ini memang dengan menjual tanahnya atau lahannya itu ke orang yang dari luar Prigen atau Pasuruan, ini akhirnya membuat ini ya, membuat orang-orang di sini ya memang lama-kelamaan akan ini ya, akan semakin kehilangan tempat untuk ini ya, tempat tinggal kayak gitu ya. Jadi harus berbagi ya sama orang yang berasal dari luar yang kemudian membeli tanah yang ada di sini, dan orang-orang di sini hanya bisa jadi penonton gitu ya. Nah, harusnya sih orang yang ada di daerah Lumangboro atau di daerah Prigen pada umumnya gitu punya ini ya, punya inisiatif untuk bergotong royong kayak gitu ya, supaya orang-orang yang ada di sini itu bisa menjadi pemilik rumah-rumah yang bagus gitu ya. Ya tapi itu kan memang juga butuh modal ya, jadi nggak bisa semudah yang saya katakan ya. Jadi gitu. Dan memang rumah-rumah yang ada di sini kalau dilihat ya, ini banyak rumah-rumah yang kosong guys ya. Oke, seperti yang ada di sini ini kalau rumahnya masih bagus model kayak gini, ini masih sering disambangin sama pemiliknya ya. Sementara di bagian bawah itu nanti kalau ini ya, kalau lewat itu pasti kita bisa melihat ada rumah yang terbengkalai gitu guys. Oke, dan di situ udah ada tulisannya, ada yang dijual atau yang ini, cuman gini, saya sih ini ya, pingin melihat gimana sih ini ya, rumah-rumah yang kosong yang tidak berpenghuni itu kayak apa. Cuman kadang-kadang ya ini nggak semuanya keluarga yang memiliki tanah tersebut itu berkenan ya, karena saya pernah mengalami sendiri ya, yang
di sebuah video yang pernah saya upload yang saya harus singkirkan akhirnya. Itu karena ada keluarga yang ini yang keberatan karena rumah tersebut ini dimasukkan ke video gitu ya, ke channel saya, dan mungkin dengan alasan tertentu ya, saya nggak ngerti alasannya apa, cuman ya udah itulah, itu urusannya dia, dan ya bagi saya udah selesai gitu loh, karena kalau keluarganya memang nggak memperkenankan untuk untuk ya semacam peliputan gitulah. Ya udah, nggak usah kita terusin, nggak usah kita tantang, karena setahu saya sih kalau ini ya, kalau mungkin saya pribadi gitu mau melanjutkan aja gitu, saya biarkan, ya jelasnya saya ini sih kena, ya mungkin kena sanksi kayaknya gitu ya, harus berhadapan dengan si pemilik rumahnya gitu. Jadi gitu, dan karena pemilik rumah itu kalau menurut saya sih ya memang dia itu lebih berhak ya untuk apa namanya, untuk membuat sebuah aturan gitu bahwa tempatnya itu nggak boleh dimasukin gitu ya. Cuman waktu itu ya saya memang nggak ngerti, karena memang dari pihak pemilik rumahnya itu sepertinya sudah membiarkan ya waktu itu, dan di sana banyak semak-semak, banyak yang ini ya, banyak rumput yang udah tinggi banget gitu ya, dan sudah nggak terurus, jadi kelihatannya udah rumah kosong gitu, dan memang rumahnya udah hancur gitu guys ya gitu. Jadi kacanya udah pecah gitu ya, terus kemudian jadi pokoknya semuanya berserakan gak karuan gitu guys. Cuman ketika videonya saya upload keberatan gitu ya, oke nggak masalah sih, oke. Jadi kayak gitu. Terus kemudian ngobrol lagi tentang ini ya, tentang yang saya temuin tadi. Saya juga sebenarnya pingin bertemu ya dengan salah satu petani jamur yang ada di sini. Cuman kok saya pikir-pikir lagi itu nggak enak itu ya, takutnya nanti mengganggu gitu ya. Oke guys, rumah-rumah yang ada di sini seperti yang Anda lihat, mungkin suasananya kok sepi ya. Ya memang karena banyak orang yang beraktivitas di dalam rumah guys ya. Terutama kalau di sini ada kayak semacam petani jamur gitu ya, karena banyak ini orang yang membudidayakan jamur di dalam lahan pekarangannya sendiri gitu ya. Ya meskipun mungkin ya pekarangan atau rumah yang dipakai untuk pembudidayaan itu juga bukan rumahnya sendiri, jadi gitu. Dan mungkin yang membudidayakan itu adalah penjaga rumah ya, jadi seperti itu. Oke, suasananya mungkin agak sepi ya di sini, seperti yang saya katakan tadi, dan di sini ada gang-gang juga ya. Oke, yang saya temukan di daerah sini itu ada gang, terus kemudian ada rumah-rumah juga gitu ya. Saya pikir di sini hanya satu saja, terus satu jalur, terus nggak ada lagi. Ternyata masih ada beberapa blok gitu yang rumah-rumahnya itu juga pemiliknya berbeda-beda, sepertinya seperti itu. Oke, dan Anda bisa lihat ya di sebelah situ itu ada ada rumah yang lumayan besar guys ya, dan sepertinya itu juga masih ada penunggunya, karena maksudnya penjaga atau penghuni atau pemiliknya, karena masih terawat dengan baik. Nah, berbeda dengan rumah yang ada di sebelah sini. Nah, ini udah sepertinya horror banget ini guys.
gitu. Ada kolam renangnya juga udah dikeringin, terus kemudian banyak semak-semak di situ itu. Dan rumahnya itu nggak tahu ya, itu mungkin sudah dikuasai oleh seseorang, cuman belum sempat untuk ini dibenahin lagi kayak gitu. Tapi kalau di dalam ini ya, dalam agama Islam yang saya anut, biasanya kalau ada rumah yang nggak ada penghuninya, ya jin atau setan itu bisa masuk ke situ guys ya, jadi penghuninya, jadi seneng tinggal di situ ya. Oke, apalagi di sini dekat banget ya sama hutan, jadi bukan nakut-nakutin loh guys ya, cuman ya memang seperti itu gitu loh. Oke, tapi bagi orang yang terbiasa tinggal di sini, ya biasa aja sih gitu. Dan seperti saya sendiri juga ini tinggal di tempat yang agak-agak sepi gitu ya. Itu awalnya sih agak-agak gimana gitu ya, tapi lama-kelamaan juga terbiasa, jadi lebih nyantai. Dan malah saya saat ini lebih suka yang ini ya, sendiri kayak gitu ya. Nah itu yang dari keramaian itu mungkin bikin kita jadi pusing guys ya. Oke, dan kalau ada pemilik rumah yang kebetulan memiliki rumah dan rumahnya gede, nah ini pastinya ya, jadi sok tahu ya, pastinya orang tersebut itu punya keluarga besar ya, dan keluarga besarnya itu kalau liburan diajak ke sini. Nah ini pasti akan membutuhkan space yang juga ini ya, juga cukup luas. Terus kemudian oh ya, di sini juga ada tulisan apa ya di sini ya, oh ini budidaya ini ya, jamurnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa di daerah Seputi ya, di daerah sini ini ada banyak orang yang membudidayakan ini ya. Berapa harganya itu? 15.000 ya untuk jamurnya, dan 20.000 untuk ikan lelenya, seperti itu, mudah-mudahan nggak salah. Oke, seperti yang saya katakan tadi, saya sebenarnya sih lihat ada orang di situ, cuman ya mungkin lain kali aja deh saya akan wawancara gitu. Aduh, sok ini ya, sok jadi kayak jurnalis gitu ya, pakai wawancara. Oke, sebelum lupa ya, sebelum Anda lupa guys, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke, dan sambil menemani saya ya jalan-jalan di sini. Oke, Anda mungkin punya kegiatan yang lainnya gitu ya. Nah, ini bisa di ini guys ya. Pokoknya ditunda dulu aja deh ya, sambil nungguin videonya sampai habis kayak gitu guys. Pokoknya temenin aja saya terus ya, sampai perjalanan saya itu selesai gitu. Maksudnya gitu guys. Jadi kalau misalnya Anda gak nemenin saya, siapa lagi? Oke guys, jadi ngomong nggak jelas jadinya ya. Oke, di sini saya udah nyampe di penghujung ya. Nanti untuk video berikutnya saya akan tunjukin gimana sih suasana yang ada di ini ya, dusun Lumbang Boro Timur. Nah kalau Lumbang Boro Barat itu udah pernah. Nah sekarang saya akan menuju ke Lumbang Boro Timur. Oke, dan sampai di jembatan sini aja guys ya untuk perjalanan saya. Dan pokoknya Anda jangan kemana-mana, terus tonton Wirawiri Corner ya sampai selesai perjalanan saya gitu. Dan untuk video yang lainnya juga jangan lupa untuk ditonton guys ya. Ini jembatan yang saya tunjukkan, saya omongkan tadi,
jembatannya itu ada sungainya dan sungainya itu kering guys. Oke guys, makasih banget untuk ini ya udah nemenin saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.